Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait tugas struktur beton, balok, dan plat yang beranggotakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Resian Judi dengan NIM D1210007. Saya Muhammad Alvan Salam dengan NIM D1210024. Perkenalkan, nama saya Bella Prionika Lianto dengan NIM D1210026. Oke, perkenalkan, nama saya Meda Saputra dengan NIM D100210058. Hai, perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmawati dengan NIM D10021000103. Soal yang pertama, 1. Konsep keamanan dalam perancangan struktur beton bertulang. Keamanan struktur bertulang merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa struktur bangunan yang menggunakan kerangka atau rangkaian tulang atau biasanya terbuat dari baja atau beton bertulang aman dan dapat menahan beban-beban yang bekerja padanya. Beberapa konsep keamanan dalam keamanan struktur bertulang melibatkan pemahaman tentang perilaku material, analisis struktural, dan penggunaan faktor keamanan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam keamanan struktur bertulang. Yang pertama ada desain struktural. Desain struktural terdiri dari dua, yaitu kapasitas beban dan analisis struktural. Kapasitas beban sendiri mengidentifikasi dan memahami kapasitas beban struktur untuk menentukan beban yang dapat ditanggungnya. Sedangkan analisis struktural melakukan analisis yang tepat terhadap struktur untuk memahami distribusi dan respon struktural terhadap beban tersebut. Yang kedua ada faktor keamanan. Faktor keamanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor beban dan faktor material. Faktor beban sendiri menyertakan faktor keamanan dalam perhitungan beban yang diterima oleh struktur untuk mengakomodasi ketidakpastian dan variasi beban. Sedangkan faktor material memasukkan faktor keamanan dalam kekuatan material untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam karakteristik material. Yang ketiga ada pemantauan dan perawatan. Pemantauan dan perawatan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemantauan periodik dan perawatan rutin. Untuk pemantauan periodik, melakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi potensi masalah struktural sejak dini, sedangkan perawatan rutin melakukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa struktur tetap dalam kondisi optimal. Selanjutnya ada material dan spesifikasi. Material dan spesifikasi dibagi menjadi dua, yaitu kualitas material dan pemilihan bahan. Kualitas material sendiri memastikan bahan konstruksi seperti beton dan baja memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan. Untuk pemilihan bahan, memilih jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan struktural dan lingkungan. Lalu ada permodelan struktural. Permodelan struktural dibagi menjadi dua, yaitu permodelan 3D. Menggunakan model 3D untuk memvisualisasikan dan menganalisis respon struktural terhadap berbagai jenis beban. Sedangkan simulasi melakukan simulasi untuk memahami perilaku struktur dalam situasi darurat atau beban luar biasa. Yang keenam ada peraturan dan kode bangunan. Kepatuhan dengan kode bangunan itu memastikan bahwa struktur mematuhi peraturan dan kode bangunan yang berlaku untuk memastikan standar keamanan tertentu terpenuhi. Yang ketujuh ada resilience, ketahanan terhadap bencana. Memperhitungkan ketahanan struktur terhadap bencana alam atau situasi darurat lainnya. Yang terakhir ada manajemen proyek, supervisi konstruksi, untuk memastikan bahwa konstruksi yang dilakukan sesuai dengan desain dan spesifikasi yang direncanakan. Beban yang digunakan dalam perancangan struktur beton bertulang dan SNI-nya. Dalam perancangan struktur beton bertulang digunakan beberapa jenis beban yang harus dipertimbangkan.
Beban-beban ini kemudian dikombinasikan dengan cara tertentu untuk memastikan bahwa struktur mampu menahan berbagai situasi beban yang mungkin terjadi. Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia atau SNI yang umum digunakan untuk perencanaan dan perancangan struktur adalah SNI 2847 tahun 2013 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Beban yang umumnya dipertimbangkan adalah yang pertama beban mati, merupakan beban tetap yang disebabkan oleh berat sendiri, elemen struktur dan elemen setiap lainnya. Dengan SNI nomor 1726 tahun 2012 tentang beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lainnya memberikan pedoman mengenai beban mati. Lalu selanjutnya yaitu beban hidup, merupakan beban yang dapat berubah-ubah seperti beban orang, perabot, dan beban yang dapat dipindahkan. Dengan SNI nomor 1726 tahun 2012 juga memberikan pedoman untuk beban hidup. Selanjutnya yaitu beban angin. Beban angin merupakan beban lateral yang disebabkan oleh tekanan angin pada struktur. Dengan SNI nomor 1727 tahun 2013 tentang tata cara perencanaan ketahanan angin untuk bangunan gedung dan struktur lainnya memberikan pedoman mengenai beban angin. Lalu yang terakhir adalah beban gempa, yaitu merupakan beban yang disebabkan oleh gempa bumi. Dengan SNI nomor 1726 tahun 2012 dan SNI nomor 2847 tahun 2013 yang memberikan pedoman untuk perhitungan beban gempa dan faktor keamanan yang terkait. Iya, terus saat ini kombinasi beban yang umum digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang adalah sebagai berikut sesuai dengan panduan SNI 1726 tahun 2012, yaitu dengan kombinasi utama dengan 1,4 DL plus 1,7 LL. Yang kedua yaitu kombinasi gempa 0,9 DL plus 1,7 EL. Terus yang untuk ketiga kombinasi sesik dengan kombinasinya 1,2 DL plus 1 LL plus 1,7 LL. Terus untuk nomor yang ketiga dengan soal dalam perencanaan balok portal informasi gaya apa saja yang digunakan dalam perencanaan tulang. Perencanaan balok portal melibatkan analisis dan desain struktur untuk menentukan tulangan yang diperlukan agar balok tersebut dapat menahan beban dan memenuhi persyaratan keamanan. Beberapa informasi gaya yang diperlukan dalam perencanaan tulang balok portal melibatkan pemahaman gaya-gaya internal dan eksternal yang bekerja pada struktur. Beberapa gaya utama yang harus diperhitungkan dalam perencanaan tulang balok portal termasuk antara lain satu yaitu gaya geser. Gaya geser merupakan gaya yang bekerja sejajar permukaan potong pada suatu bagian struktur. Untuk analisis gaya geser penting untuk menentukan kekuatan geser yang tertimpa oleh balok dan untuk merancang tulangan geser yang sesuai. Untuk yang kedua yaitu gaya lentur atau bending moment. Gaya lentur merupakan gaya yang menyebabkan balok membungkuk. Gaya ini menghasilkan momen lentur yang mempengaruhi kekuatan struktur dan memerlukan tulangan lentur yang memadai. Terus untuk yang ketiga yaitu gaya memotong atau torsional force. Gaya memotong menyebabkan balok mengalami putaran atau torsi. Analisis torsional penting untuk memastikan bahwa struktur dapat menahan torsi yang mungkin terjadi. Untuk yang nomor 4 yaitu gaya lintang atau axial force. Gaya lintang adalah gaya yang bekerja sepanjang sumbu panjang atau sumbu vertikal balok. Analisis gaya lintang penting untuk menentukan kebutuhan tulangan dalam menanggung gaya tersebut. Yang kelima, gaya lateral atau lateral force. Gaya lateral adalah gaya yang bekerja secara horizontal pada struktur seperti beban angin atau beban gempa. Perencanaan balok portal harus mempertimbangkan kemampuan struktur dan menahan gaya lateral ini. Yang keenam, gaya vertikal atau vertical
vertical force. Gaya vertikal terkait dengan beban vertikal seperti beban mati, beban hidup, ataupun beban gempa. Analisis vertikal penting untuk menentukan kebutuhan tulangan pada bagian atas dan bawah balok. Preliminari atau dimensi awal balok dalam perencanaan balok portal sangat penting untuk menentukan bahwa balok memiliki kapasitas dan kinerja struktural yang memadai. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan yang tepat membantu menentukan dimensi awal balok portal. Yang pertama yaitu menentukan beban. Identifikasi semua beban yang bekerja pada balok portal, termasuk beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Tentukan nilai-nilai beban ini dengan hati-hati sesuai dengan spesifikasi desain dan standar yang berlaku. Yang kedua, menganalisa struktural awal. Lakukan analisis struktural awal menggunakan prinsip-prinsip dasar mekanika struktur untuk menentukan gaya-gaya internal seperti momen lentur, gaya geser, dan gaya aksial yang bekerja pada balok. Yang ketiga, tentukan kriteria desain. Tetapkan kriteria desain termasuk faktor keamanan dan batasan deformasi yang diperbolehkan. Kriteria ini dapat bervariasi tergantung pada jenis struktur, lokasi geografis, dan tuntunan estetika. Yang keempat, pilih material. Pilih jenis material yang akan digunakan untuk balok, seperti beton bertulang atau baja. Tentukan sifat-sifat material seperti kuat tekan, kuat tarik, dan modulus elastisitas. Yang kelima yaitu menghitung kapasitas balok. Menghitung kapasitas balok dengan memperhatikan kombinasi beban yang relevan dan menggunakan rumus-rumus perencanaan struktur yang sesuai. 6. Penentuan dimensi awal. Tentukan dimensi awal balok berdasarkan hasil analisis dan perhitungan kapasitas ini mencakup lebar tinggi dan ketebalan balok. Nomor 7, verifikasi deformasi, yaitu verifikasi bahwa deformasi atau perubahan bentuk pada balok dalam kondisi maksimal atau masih berada dalam batas yang diperbolehkan. 8. Konsultasi kode bangunan. Pastikan bahwa dimensi awal balok memenuhi syarat yang ditetapkan oleh kode bangunan yang berlaku di wilayah tersebut. Optimasi desain. Jika dimensi awal belum memenuhi persyaratan atau terdapat keterbatasan lainnya, lakukan iterasi untuk pengoptimalan desain dengan memodifikasi dimensi dan konfigurasi struktur. 10. Validasi oleh profesional. Terakhir, pastikan bahwa dimensi awal dan desain keseluruhan telah divalidasi oleh insinyur struktural yang bekerja dan berkompeten. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.